Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di Masjid Agung Karanganyar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya, senantiasa berusaha beristiqamah untuk mengikuti langkah dan juga petunjuk beliau. Jemaah yang hadir baik di Masjid Agung ini ataupun para pendengar di radio di rumah, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, yang pada saat hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang bab ibadah Rasulullah SAW. Dalam bab ini Imam At-Tirmidzi memberikan judul, kalau secara tulisan atau yang beliau tulis dalam kitabnya, yaitu babu ma jaa fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ibadah sendiri apa? Al-ibadah itu adzul atau merendahkan diri, yaitu secara makna kebahasaan. Jadi seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya berusaha untuk dirinya itu merendahkan dirinya secara ikhlas, secara hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah kok justru kemudian merasa hebat, merasa tinggi dengan ibadahnya, nah ini dipertanyakan secara kebahasaan aja sudah tidak pas. Di mana ibadah itu semestinya benar-benar merasakan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jadi tenang, hatinya merasa kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga merupakan hasil dari merendahkan dirinya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kata ini yang sama, ibadah, jadi abdun, ada hamba sahaya, ada budak yang merendah, abdun benar-benar yang manusia yang berada di kerendahan tingkat kemanusiaannya, yaitu hamba. Itu diantara dari kalimat itu. Nah, secara umum ibadah kalau dalam Islam ya segala hal yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka itu ibadah. Baik itu yang sifatnya benar-benar ibadah mahdhah, ada istilahnya ibadah mahdhah, artinya benar-benar memang pure, itu adalah ibadah, salat, kemudian zakat, atau kemudian kita berzikir, kita tilawatul Quran, itu benar-benar memang seorang itu sedang sedang ibadah. Seorang sedang salat ya orang dilihat, oh dia sedang berzikir, dia sedang salat, itu beribadah. Ataupun ibadah yang memang ghairu mahdhah, yang memang secara kasat mata dia tidak 100% merupakan ibadah dalam tanda kutip, bahwa itu benar-benar terlihat sebagai orang yang ibadah. Ngapain ya? Dia mencari rizki, dia kemudian berbuat baik, menolong tetangganya, kemudian berbagi makanan. Itu kan sepertinya ya kegiatan harian. Dia berpakaian baik, berpakaian sopan, menutup aurat, makan dengan tangan kanan, itu semuanya adalah kebiasaan harian. Tetapi ketika diniatkan bahwa ini mencontoh Rasulullah SAW, ini ada nilai diyakini dalam dirinya, ada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan ibadah. Jadi dalam Islam ibadah apapun yang ada dalam kehidupan kita 24 jam dalam setiap hari, seorang bisa jadi tercatat dalam amalan kebaikannya bahwa melakukan ibadah 24 jam. Itu sangat mungkin. Dari bangun tidurnya ada doa,
kemudian mengingat dengan bagaimana Rasulullah mencontohkannya, kemudian segera berwudu untuk siap-siap, semuanya kesiapan dia di kamar mandi, untuk berwudu, memakai pakaian, dan sampai apapun semuanya bisa dinilai sebagai ibadah. Nah, dalam bab ini, dalam bab kitab Syama'il ini, meskipun disebutkan dalam judulnya Babu ma ja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bab ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sejatinya yang dimaksudkan dalam bab ini yaitu hanya dalam bab qiyamul lail. Dalam bab qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan misalkan judul bab ini diganti dengan babu qiyamu Qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail, itu juga boleh. Andaikan mau diganti judulnya pun juga tepat. Artinya andaikan judul ini tetap seperti ini, bab ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa ditambahi dalam kurung bawahnya judul kecilnya, yaitu babnya adalah bab qiyamul lail. Jadi tidak membicarakan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak. Itu maksud dari bab ini adalah demikian. Dalam bab ini ada sekian banyak hadis disebutkan. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Tentu sekian banyaknya hadis-hadis yang yang ada terkait dengan qiyamul lail. Tapi yang ternyata yang dipilih oleh Imam At-Tirmidzi, atau yang kebetulan dipilih untuk dijadikan dalam kitab ini, yang tersambung sanadnya antara Imam At-Tirmidzi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, itu ada 26 hadis. Dari 26 hadis ini ada beberapa hadis yang bersamaan, yang sama disebutkan beberapa kali dengan riwayat yang berbeda-beda, karena untuk menguatkan bahwa benar-benar riwayat ini adalah benar adanya dan benar isinya. Maka karena judul dari kitab ini secara umum adalah kitab hadis, maka jangan heran kok kenapa sih sudah disebutkan di hadis pertama, ini hadis kedua, hadis ketiga, hadis sampai 3 hadis pertama kok mirip semua. Kenapa nggak cukup satu saja? Dilihat dulu, lihat dari sanadnya, mesti ada yang berbeda. Itu jadinya akan terlihat bahwa hadis yang kedua dan ketiga itu menguatkan bahwa ketetapan bahwa hadis yang pertama itu benar adanya dan diriwayatkan oleh orang-orang lain pula, atau bahkan oleh para sahabat yang lainnya. Yang hadis yang pertama yang Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sampaikan dengan sanadnya dari Qutaibah bin Sa'id, dan kemudian lanjut kepada dengan sanadnya sampai kepada as-sahabah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ia berkata bahwa Nabi SAW salat malam hingga kedua kakinya bengkak. Maka ditanya kepada beliau, mengapa anda terlalu memaksakan diri seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini hadis yang pertama, yaitu bahwa disebutkan Rasulullah itu beribadah ketika malam hari, sholat malam, sampai-sampai saking lamanya beliau berdiri, itu kakinya sampai yang ujungnya, atau apa bahasa kita, tungkak ya, atau apa yang paling belakang, tumit. Nah, tumitnya beliau itu ada yang pecah pun itu sampai berdarah, sampai kemerahan karena saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri, dan akhirnya sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal yang demikian? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu atau yang akan dan yang akan datang? Artinya sampai andaikan engkau ada suatu kesalahan yang saat ini belum engkau lakukan, yang kok ternyata misalkan sebegitu, sebuah permisalan, engkau melakukan kesalahan pun Allah sudah mengampuninya. Yang belum dilakukan aja sudah diampuni. Disebutkan dalam surat
Al-Fath, yaitu inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu wahai Rasul yang telah lalu dan yang akan datang. Sampai disebutkan dalam Al-Quran ketegasan bahwa Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Tapi ternyata Rasulullah masih juga melakukan qiyamul lail yang sangat-sangat panjang. Sangat-sangat panjang sekali, sampai-sampai terlihat bekasnya di kakinya itu sampai demikian terlihatnya karena lamanya berdiri. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa bukan masalah aku butuh iki baru kemudian tahajud, aku butuh ini lagi, enggak. Tapi ini merupakan makom kesyukuran. Makom kesyukuran, yaitu di mana Rasulullah menyampaikan tidakkah patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Awala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Apakah ora pantes? Berarti bahasa kita, apa ya ora pantes lek aku arep dadi wong sing bersyukur. Jadi dalam bab ini kalau kita membandingkan diri kita, jelas sangat jauh. Kita tahajud dengan khusyuk itu kalau ngapain? Pas lagi ada masalah. Semakin berat masalahnya baru benar-benar tahajudnya semakin khusyuk. Rasulullah bukan karena demikian, tapi karena kesyukurannya sangat gembiranya beliau dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka beliau bersyukur dengan cara banyak qiyamul lail. Hadis yang kedua sama, sangat mirip isinya dengan yang di atas, tapi kalau kita lihat yang perawinya yang berbeda, yaitu kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya Abu Ammar Al-Husain bin Huraith, kemudian lanjut kepada sanadnya ke atas sampai kepada Abu Hurairah. Tadi dari yang hadis pertama tadi sampai kepada Mughirah ibn Syu'bah, yang kedua ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah biasa salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas dikatakan kepada beliau, mengapa anda melakukan hal ini padahal telah disampaikan kepada anda bahwa Allah telah mengampuni dosa anda yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis yang ketiga pun juga sama dengan sanad yang lainnya lagi, tapi sama-sama sampai kepada Abu Hurairah, dan beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW biasa salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa anda melakukan hal ini padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini sampai 3 hadis. Yang pertama, yang dalam bab ini, bab ibadah Rasulullah SAW sama secara matannya, tapi diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda dalam bab sanadnya yang berbeda-beda jalurnya. Ini menunjukkan penguatan dan benar-benar memang hal ini ada. Yang pernah melihat, pernah mengetahui bahwa Rasulullah itu qiyamul lail sampai panjang sekali, itu banyak orang, bukan hanya mimpisan enggak, tapi benar-benar memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW untuk bangun malam dan qiyamul lailnya dalam waktu yang cukup panjang. Itu merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Hadis yang keempat disebutkan dengan sanadnya Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sampai kepada Al-Aswad bin Yazid. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang salat malam Rasulullah SAW. Aisyah pun menjawab, biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian pada tengah malamnya beliau bangun untuk salat malam. Apabila sudah memasuki waktu sahur, beliau salat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Apabila merasa ada keperluan, beliau segera menemui istrinya. Beliau segera bangkit begitu mendengar seruan azan. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau segera berwudu lalu berangkat ke masjid untuk salat. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan, salah satu kebiasaan malamnya Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah satu kejadian. Mungkin pada malam yang lainnya akan ada kejadian yang
berbeda-beda. Intinya pertama bahwa kebiasaan Rasulullah SAW untuk nongkrong malam itu sangat jarang. Itu yang pertama. Bahwa malam hari, awal malam tidur itu maksudnya adalah ba'da isya. Setelah ba'da isya, beliau untuk bersegera untuk berada di rumah. Kalau ada keperluan, biasanya bahkan karena istrinya yang bersamaan, khusus untuk Rasulullah itu memang spesial, Allah kadang memaksa untuk menikah gitu kan, memaksa. Jadi bukan untuk umatnya dalam bab pernikahan itu khususan Rasulullah. Beliau ada 9 rumah, ada 9 istri yang secara bersamaan. Keperluannya apa? Satu-satu keperluannya apa yang memang diperlukan, maka kemudian di akhir pada rumah yang memang jatahnya. Kadang semacam itu. Atau memang sudah sorenya duluan menanyakan kepada masing-masing rumah apa yang perlu diselesaikan, apa hajat apa yang memungkinkan untuk harus ditunaikan. Baru kemudian di akhir. Nah, di malam hari ini beda-beda. Kadang-kadang muter semuanya dulu, menanyakan apa yang memang sekiranya, artinya dalam bahasa saat ini say hello dulu lah gitu loh. Ya, menyampaikan ini apa. Nah, baru kemudian atau kadang-kadang sudah sebelumnya, sudah sorenya. Intinya malam itu kemudian akan berada di rumah yang memang jadwalnya atau gilirannya di rumah siapa. Nah, di dalam bab ini rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau kemudian berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ keperluannya, dengan keperluannya, yaitu kadang-kadang yang mendengar bagaimana curhatannya istri, bagaimana apa yang, maka dalam bab sebelumnya tentang hadis Ummu Zara, di mana malam hari Rasulullah duduk nongkrong bareng sama istrinya, kemudian mendengarkan apa yang pengen diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Beliau dengarkan. Tapi intinya bahwa malam hari itu tidak kemudian nongkrong-nongkrong lama, tidak. Ada keperluan yang ia perlukan, kemudian segera untuk tidur, kemudian tengah malam beliau akan bangun. Itu secara umum. Baru kemudian sholat malam yang panjang, yang sangat panjang, sampai kemudian mendekati subuh, baru beliau witir. Setelah witir, beliau nunggu subuhnya sambil tiduran. Biasanya kalau dalam bab ini tidurannya langsung miring, seperti bab tidur pada bab sebelumnya, sampai nunggu azan. Tanda bahwa mendekati subuh adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi azannya di saat zaman Rasulullah, azan waktu pagi itu sebelum subuh ada 2, yaitu azannya Abdullah bin Ummi Maktum dan azannya Bilal ibn Rabah. Azan pertama itu Abdullah bin Ummi Maktum, itu menunjukkan bahwa mendekati subuh tapi belum subuh. Kemudian baru Bilal. Bilal itu yang azan subuh. Begitu. Afan dalam bab ini kok kebalik saya enggak salah. Yang Bilal dulu baru Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal dulu baru Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, intinya dua sahabat ini yang memang biasa azan di waktu pagi hari, subuh dan juga qabla subuh, azan pertama dan azan kedua. Nah, Rasulullah SAW biasanya tiduran di situ sampai menunggu subuh. Ketika azan subuh telah berkumandang, maka beliau akan bangun. Jika dirasa harus wudu dulu, ya wudu dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat di rumah, baru ke masjid, iqamah, beliau memimpin sholat. Atau kalau memang tidak merasa perlu untuk berwudu, maka sambil tiduran tadi, setelah azan beliau bangun, sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, baru kemudian langsung ke masjid. Ingat, masjid Rasulullah itu rumah Rasulullah itu samping masjid, nempel dengan masjid. Kalau rumah kita misalkan punya jarak, lebih baik sholat di mana, antara 2 rakaat di rumah atau di masjid, masing-masing tahu kondisi masing-masing. Masing-masing punya keutamaan masing-masing. Bagi imam sunnahnya memang sholat di rumah baru datang langsung qomat. Itu ada kesunahan tersendiri terkait dengan imam. Adapun makmum, karena memang jaraknya beda-beda, datang sebelum subuh itu juga memiliki kefadilah tersendiri, sehingga pasti mendapatkan
soft pertama dan macam-macam itu sendiri. Dalam bab ini disebutkan bahwa bila ada keperluan dengan keluarganya, maka beliau menemui keluarganya. Dalam bab ini urusan suami istri itu juga tidak mesti, dalam artian ini masalah apa? Karena disinggung permasalahan tentang mendatangi istri. Sebagaimana kondisi seorang suami, ya ada kalanya mau di awal malam atau maupun di akhir malam, itu monggo, terserah itu keperluan masing-masing. Tapi ketika memang beliau tidak harus mandi, artinya dalam bangun malam kok tidak junub, ya langsung wudu dan sholat. Tapi ketika memang ternyata harus mandi, ya tentunya mandi dulu baru kemudian sholat malam. Nanti akan diceritakan dalam bab berikutnya juga masih ada. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas kita tahu bersama bahwa beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Tapi satu sisi sepupu itu urusannya dengan ayahnya Abbas ibn Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah SAW. Meskipun secara usia tidak begitu jauh, tapi beliau adalah sepupunya. Itu dari jalur ayah. Dari jalur ibu ini spesial juga. Karena apa? Ibunya Abdullah bin Abbas itu bersaudaraan dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Maimunah. Maka disebutkan Ibnu Abbas itu penasaran, bagaimana sih sholat malamnya Rasulullah SAW. Sebagai satu sisi beliau adalah sepupu, tapi satu sisi lain beliau juga ponakan bagi istri Rasulullah SAW. Jadi ponakannya dari istri Rasulullah. Dan dalam bab ini maka beliau nanya kepada bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha, wahai bibi, kapan Rasulullah jatahnya atau jadwalnya berada di rumahmu malam ini? Nah, misalkan disebutkan malam apa gitu, maka aku minta izin untuk nginep di rumah Rasulullah SAW. Kita bayangkan rumah Rasulullah itu nggak besar-besar loh ya, hanya kadang dua ruangan. Maka ketika nginep itu ya benar-benar memang tidurnya di samping Rasulullah. Ketika Abdullah bin Abbas itu nginep, memang menginginkan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan Rasulullah di malam hari itu, kalau ibadahnya seperti apa. Akhirnya diizinkan. Maka disebutkan di sini bahwa Ibnu Abbas ia mengabarkan kepada Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah Maimunah bibinya. Jadi bibinya ini adalah dari jalur ibunya. Jadi saudara dari ibunya. Meskipun dari jalur ayahnya sendiri juga punya kekerabatan dengan Rasulullah. Ia berkata, aku berbaring pada bagian sisi lebar bantal, dan Rasulullah SAW berbaring pada sisi panjangnya. Dia sak bantal, panjangnya agak panjang, itu sebelah sini menghadap ke sana itu Abdullah bin Abbas, dan menghadap yang ke sininya itu Rasulullah. Jadi sampai satu bantal dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tidur sampai tengah malam, kurang sedikit atau lewat sedikit dari tengah malam ya, mungkin sampai jam 12 lah atau jam 1 malam kalau dalam waktu-waktu Indonesia saat ini, sekitar itu. Ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka beliau menyapu bekas tidurnya dari mukanya dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana subhan, dan seterusnya. Ayat ini mas spesial, turun di malam hari, dan juga sampai-sampai Rasulullah dalam ayat ini pertama ada ayat tentang tadabbur alam raya dan mengajak seseorang untuk tadabbur Al-Quran, baik itu Al-Qurannya mau ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang tersirat dalam alam raya. Maka sampai Rasulullah SAW menyatakan, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang membacanya
dan tidak mentadabburinya. Jadi spesialnya ayat akhir surat Ali Imran 10 ayat itu memang ada spesial sendiri, terutama dalam malam hari, dan seringkali Rasulullah kemudian membacanya sambil lihat langit di malam hari, kemudian mentadabburinya dengan membaca surat Ali Imran. Nah, saat itu pas Ibnu Abbas itu nginep, ternyata Rasulullah waktu bangun itu kemudian membaca 10 ayat di akhir surat Ali Imran. Kemudian beliau menghampiri kirbah, kantong air dari kulit yang tergantung, lalu beliau berwudu dari kirbah itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu biasanya Rasulullah SAW punya kantong air. Ada kirbah itu sendiri memang, yaitu seperti tas, ya, tas dari kulit yang kemudian ujungnya dikecilkan untuk nyimpan air. Biasanya saat itu di zaman itu orang-orang nyimpan air, ya kalau sekarang kan galon misalnya gitu ya, kemudian disimpan, digantung atau diletakkan di dalam ruangan rumahnya, itu yang kemudian disimpan. Biasanya memang penyimpanan air semacam itu. Tidak selalu dengan kemudian gentong atau khasnya, memang mungkin belum familiar di zaman itu, dan orang-orang memakai kirbah, baik itu untuk langsung diminum maupun untuk keperluan yang sesaat di malam hari itu. Nah, itu namanya kirbah. Setelah itu beliau berdiri untuk melakukan salat. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku pun berdiri hendak melakukan salat di sampingnya. Lantas Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, kemudian memegang telinga kananku dan beliau menarikku. Setelah itu beliau salat 2 rakaat. Maksudnya apa? Ibnu Abbas pernah sholatnya Rasulullah berdiri, misalkan, kemudian Ibnu Abbas tiba-tiba ikut berdiri tapi di sebelah sininya. Maka Rasulullah itu kemudian memegang kepalanya sampai dapat telinganya, dikon geser sebelah untuk menjadi sebelah kanan Rasulullah SAW. Jadi ngapain kok ikut kok malah dijewer? Bukan, ini bukan dijewer dalam artian dimarahin, bukan, tapi suruh pindah ketika Abdullah bin Abbas berada, ini Rasulullah di sebelah sini, Ibnu Abbas kemudian ngambil posisi sholatnya jadi makmum hanya berdua, itu kurang tepat, maka dipegang kepalanya gini bahkan sampai dapat telinga, nah dikon geser ini. Nah, akhirnya Ibnu Abbas menjadi posisinya berada di sebelah kanan. Nah, Rasulullah sini maka sebelah kanannya di sedikit belakang itu berada di sebelah situ. Setelah itu beliau salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi. Ma'an berkata 6 kali 2 rakaat. Jadi salat malamnya 22 sampai 6 kali, berarti sudah 12. Kemudian beliau salat witir. Kemudian beliau berbaring sampai terdengar suara muazin mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri melaksanakan salat 2 rakaat dengan ringkas. Setelah itu beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Hadis ini sangat jelas, yaitu bahwa Rasulullah melaksanakan salat malam 2 sampai 12 rakaat. Setelah itu baru witir dengan 1. Kok keterangannya kok enggak 11? Kan itu kan kok malah jadinya jumlahnya jadi 13. Nanti akan ada keterangannya di setelahnya. Yaitu umumnya hadis-hadis tentang sholat witir atau sholat malam dan plus witir itu banyak. Dan Rasulullah pernah melakukan dengan beberapa versi-versi, kalau bahasa kita gitu ya. Artinya kan kalau bentar lagi Ramadan ya, di beberapa tempat masih ribut, formasinya mau 4-4-3, jadi kayak formasi main bola aja. 4-4-3 mau 2-2-2, 1 atau 2-2-2-3, itu beda. Nah, sebenarnya hal itu semua ada ceritanya. Gak perlu gontok-gontokan hanya karena mau jumlah rakaat salat malam atau salat tarawih. Ada
ceritanya masing-masing. Apakah Rasulullah selalu seperti itu atau pernah juga berkurang dari jumlah itu? Pernah juga berkurang. Nah, umumnya kalau 13 itu bahwa Rasulullah biasanya mengawali sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Dalam istilah para ulama kemudian menjadikan istilahnya khafifatain, sholat khafifatain. Ini pun nanti ada khilaf. Apakah sholat khafifatain itu membaca surat atau tidak? Ada yang kemudian menyebutkan khafifatain itu ya 2 rakaat, enggak setelah biasa seperti biasa, sholat biasa, tapi tidak membaca surat apapun. Jadi setelah Allahu Akbar yang terdengar ya tentunya yang Fatihah, doa iftitah, sir, kemudian Al-Fatihah secara jahar, setelah waladhdallin amin, Allahu Akbar, ruku'. Ada yang kemudian itu namanya khafifah. Ada juga yang tidak, ya khafifah ya tetap membaca surat, tapi suratnya pendek. Dengan ya misalkan Qul hu falaq bin nas lah, atau yang benar-benar yang pendek itu baru khafifatain, tetap dengan surat. Ini ada masing-masing juga ada pendapat ini, pendapat ini. Baru kemudian rakaat yang ketiga itu panjang. Panjangnya ya Al-Baqarah. Kalau panjangnya beliau itu panjang beneran. Maka dari jam 12 malam atau jam 1 malam itu untuk sampai jam 4 itu aja masih cukup. Itu berapa juz? Nah, itu baru. Jadi 13 rakaat itu biasanya 2 itu ringan ya sebagai pembuka, pemanasan mau sholat itu seperti itu, anggaplah seperti itu. Jadi pemanasan akan menjadi pemanasan, baru kemudian rakaat ketiga, keempat panjang, sangat panjang. Rakaat berikutnya berkurang panjangnya, rakaat berikutnya berkurang lagi, semakin menurun. Nah, kalau kita makanya kalau kemudian khafifatain pakai kulhu dan anas misalkan, nanti ketiga dan keempat panjangnya cuma pakai wadduha dan insyirah. Itu sama-sama khafifatain, itu masih sama-sama khafifah semua. Jadi sama-sama masih ringan, sampai ke 11-nya pun, sampai ke 13-nya pun semuanya ringan. Menanggapi hadis ini berbagai macam kalangan nantinya. Ada yang tetap sholat malam itu ya 11 gak boleh lebih gitu. Lah ya 2 rakaat buktinya Rasulullah 13 kok ternyata kok cuma 11. Yang lain ya itu menunjukkan bahwa sholat malam itu gak ada batasnya. Itu sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan demikian. Sholat malam itu gak ada batasnya, mau berapapun monggo. Mau berapapun monggo terserah, mau 20, mau 30, mau 40 silahkan, tidak ada batas. Tapi yang terbaik adalah sebagaimana jumlah yang Rasulullah lakukan dengan memperbanyak bacaannya. Nah, sementara yang lain mungkin bacaan nggak bisa banyak, akhirnya rakaatnya yang diperbanyak. Nah, maka kemudian dengan jumlah rakaat yang banyak. Ada juga yang kemudian hanya tetap hanya 11, nggak boleh lebih. Adegan 2 itu ya khafifatain tok sebagai pembuka. Maka tidak dianggap hitungan 11, itu di luar 11. Nah, macam-macam cara melihatnya, tapi lebih nyaman untuk mengambil pendapat jumhur bahwa sholat malam itu baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan itu batasnya bebas, meskipun Rasulullah lebih seringnya itu antara 11 maupun 13, itu lebih seringnya demikian, 11 atau 13 itu yang lebih sering Rasulullah lakukan. Meskipun pernah juga di luar Ramadan beliau hanya 9, itu pernah juga hanya 7 dalam beberapa hadis yang lain ada juga, tapi menunjukkan bahwa kebolehan beberapa hal yang tadi. Nanti kita akan lebih detail lagi terkait dengan jumlah dan beberapa hal itu akan dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-6 yaitu dari Abu Hamzah dan Ibnu Abbas, ia berkata Nabi SAW melakukan salat malam sebanyak 13 rakaat. Itu Ibnu Abbas pula. Hadis yang ke-7 dari Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya apabila Nabi SAW tidak sempat salat malam karena tertidur atau terlalu berat kantuknya, maka beliau melakukan salat 12 rakaat di siang hari. Jadi Rasulullah itu kalau ternyata
kok kelewatan bangun-bangun sudah pas mungkin kegiatan yang sangat banyak atau bagaimana sampai akhirnya setelah Isya kadang-kadang mungkin masih ada kegiatan atau bagaimana tertidur sampai subuh datang dan belum sempat sholat tahajud dan sholat witir, intinya belum sempat bangun malam, maka beliau akan menggantinya di waktu siang hari, yaitu antara waktu duha itu, waktu duha sebelum duhur, itu beliau akan menggantinya 12 rakaat. Itu akan sebagaimana hadis diceritakan oleh Ibunda Aisyah di hadis ini. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun sholat pada malam hari, maka hendaklah ia memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringkas, tidak panjang. Ini disebut dengan sholat khafifatain, sholat 2 rakaat yang ringan. Itu sebagai mengawalinya. Nah kalau kita bagaimana? Ya tetap bisa dilakukan hal demikian. Jadi 2 rakaat pertama itu ringan, baru yang ketiga 4 itu yang agak panjang. Berikutnya mau pendek lagi silahkan. Itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadis yang ke-9 dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, sungguh aku pernah memperhatikan salat Nabi SAW kala itu aku tidur di ambang pintu rumahnya atau kemahnya. Rasulullah SAW melakukan salatnya 2 rakaat dengan ringkas, kemudian beliau salat 2 rakaat dengan panjang sekali, kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari yang sebelumnya, kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya, kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya, kemudian beliau salat lagi 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya, kemudian beliau salat witir, maka salat beliau berjumlah 13 rakaat. Ini bagaimana salat Nabi ketika 11 itu benar-benar ada memang panjangnya, tapi diawali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis yang nomor 10 yaitu dari diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Ada yang bertanya kepada beliau. Aisyah menjawab, Rasulullah mengerjakan salat malam baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kok bisa tadi diceritakan 13, kok Ibunda Aisyah sampai hanya menceritakan 11? Ketika seorang itu, siapapun itu, bercerita tentang suatu hal, itu berdasar pada apa yang beliau lihat. Misalkan aja di sini, beberapa kali ke Karanganyar siang hari pas melihat ketemu dengan Pak Bupati makainya baju coklat. Misalkan. Pas kapan lagi sampai mungkin 10 kali, pas kebetulan harinya yaitu pas pakai baju coklat. Ketika ketemu dengan orang, engkau pernah ketemu dengan Pak Bupati? Pernah. Aku selalu melihatnya beliau tidak pernah memakai baju selain baju coklat. Bohong enggak orang itu? Tidak bohong. Orang ini ketika cerita bahwa ketika saya selalu melihat dan tidak pernah melihat Pak Bupati kecuali memakai baju coklat. Dia tidak bohong karena dia menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang kenyataan yang dia ketahui. Tapi ketika ada menceritakan orang lain, oh dia itu kalau Pak Bupati itu kalau hari Senin makainya baju putih, kalau hari Kamis saat ini orang Karanganyar pakainya baju hitam. Itu orang lain lagi cerita. Bagaimana cerita keduanya? Keduanya benar sesuai dengan apa yang keduanya ketahui. Jadi ketika melihat hadis semacam ini, kok bisa Ibnu Abbas bercerita 13? Tadi ada hadis yang lain, Abu Hurairah bercerita demikian. Ada hadis lagi Zaid bin Khalid al-Juhani 13. Kok Ibunda Aisyah bercerita hanya 11 dan gak pernah nambah? Itu sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Pas kebetulan bertemu dengan Ibunda Aisyah, pas sholat bersama dengan beliau, ternyata sholatnya pas 11. Dan kebetulan mungkin sampai wafatnya Rasulullah, Ibunda Aisyah pas kebetulan menemuinya
ketika Rasulullah mengerjakan 11. Maka ya keadaan semacam itu. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada. Baru kemudian kita melihat antara riwayat ini dengan riwayat yang lainnya, itulah yang kemudian ada istimbat, ada kesimpulan. Oh, berarti memang Rasulullah ya kadang ini kadang ini. Jumlah tidak selalu mesti 13 terus 13, tidak. Bahkan nanti akan diceritakan di yang lainnya. Maka diceritakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat sebagaimana yang diketahui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memulainya dengan mengerjakan 4 rakaat. Oh, tadi 222. Ternyata pas Ibunda Aisyah pernah melihat Rasulullah mengerjakan salat 4 rakaat. Kemudian engkau tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau. Setelah itu beliau kembali mengerjakan 4 rakaat. Engkau tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang tidur, namun hatiku tidak tidur. Ini cerita di mana Rasulullah pernah melakukan salat malam 11 rakaat dengan modelnya 4 rakaat, kemudian witir dengan 3 rakaat. Kalau kemudian sebagian tempat memakai ini kekeh benar-benar kudu iki masjid iki wis biasa kebiyen dari pendirinya 443 wis yang paling bener iki. Nah, kalau kita ngaji bareng-bareng ternyata ada sekian banyaknya, oh ya monggo. Sehingga kita pun ketika ternyata bersilaturahmi ke rumah saudara kok sholatnya ternyata di masjid itu 443, ora perlu ribut gitu kan. Tinggal ngikutin karena Rasulullah pun juga pernah melakukan hal ini. Ketika ternyata masuk di masjid, oh ini 222 sampai kemudian witirnya 3. Oh ya, witir 3 pun juga pernah. Salat sunnahnya 22 juga pernah ngikut. Oh yang ini 222 sampai kemudian 10 witirnya 1 sendirian. Oh ya enggak mengasalah. Nah, ternyata karena Rasulullah pernah melakukan semuanya. Jadi ketika mengetahui bahwa Rasulullah pun pernah mencontohkan ini, masalah jumlah atau bagaimana formasinya ketika sholat tarawih atau mau sholat tahajud nggak perlu diributkan. Itu merupakan kekayaan pilihan fikih, kekayaan pilihan tata cara sholat yang sama-sama diperbolehkan untuk dipilih oleh kita sebagai umatnya. Kemudian hadis yang ke-11 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam 11 rakaat. 1 rakaatnya adalah salat witir. Apabila selesai salat, beliau membaringkan tubuhnya miring ke kanan. Yang tadi yang sebelumnya 3 witirnya, yang di sini witirnya 1. Jadi 3. Yang ini witirnya 1, berarti mungkin dua-dua pas saat ini dua-dua baru 1 atau bagaimana, ini ya witirnya 1 yang di hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 sama, beliau hanya dengan lafal semisal. Hadis yang ke-13, jadi kalau di sini hadis yang 12 berarti ya hitungannya bisa 12 atau bisa juga nomor 13 dari Al-Aswad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 9 rakaat. Pernah juga salat malamnya 9 rakaat. Jadi soal jumlah enggak perlu diributkan. Yang diributkan adalah sing ora salat. Itu yang harus diresahkan oleh kita, bukan masalah jumlahnya. Kalau kita kemudian masuk ke masjid, wah sing kene papat telu aku moh mending ramah sholat, enggak, bukan demikian. Yang justru yang milih akhirnya enggak sholat itu yang bermasalah. Kemudian hadis yang berikutnya dengan lafal semisal, riwayat setelahnya berarti hadis yang ke 13 panjang, yaitu dari Hudzaifah ibn Yaman bahwasanya ia pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Ia mengatakan, ketika Rasulullah SAW memulai salat, beliau membaca Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah.
Maha besar Allah, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Ini bacaan ini adalah salah satu pilihan bacaan doa iftitah. Doa iftitah itu banyak. Mau yang ini yaitu Allahu Akbar dzul malakut wal jabarul kibriya wal azamah, ataupun dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ataupun dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Itu pilihan-pilihan juga yang diberikan Rasulullah ajarkan. Enggak perlu kalau masuk kemudian kayak ngajarinya kabira wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Kayak berarti NU ramang rene sing kemudian kebalikan lagi. Itu Allahumma ba'id baini ngajarnya berarti kayak Muhammadiyah, jangan ke sini, mending ke sana aja. Rasulullah ngajarin kedua-duanya. Rasulullah ngajarin sekian, bahkan lebih dari itu. Hanya kita tinggal milih, mau kadang-kadang ini diperbolehkan. Itu juga kekayaan fikih, kekayaan pilihan zikir kita dalam sholat. Nah, kebetulan dalam riwayat ini beliau menyampaikan hadis atau doa iftitah dengan yang tadi, yaitu Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah, tentunya setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah, kemudian ruku. Al-Baqarah 2,5 juz. Beliau baca dalam 1 rakaat. Rukuknya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kita rukuk berapa kuat lamanya? Rukuk 5 menit sudah pegel semua. Gitu. Rasulullah sampai diceritakan berdirinya baca Al-Baqarah, rukuknya panjangnya mirip dengan berdirinya. Kayak apa kuatan fisiknya Rasulullah SAW. Tatkala rukuk beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Hanya itu tapi panjang. Berarti berapa banyak bacanya Subhana Rabbiyal Azim? Wallahu alam. Berapa ratus kali baca Subhana Rabbiyal Azim. Bukan hanya wis ming telu tok ora oleh punjul. Lah kalau terus bayangkan Rasulullah rukuknya sepanjang itu, misalkan setengahnya saja dari Al-Baqarah, berarti kita membaca satu juz itu 20 menit. Satu juz itu 20 menit misalkan. Berarti rukuk 20 menit bacanya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dapat berapa puluh? Atau dapat berapa ratus? Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa bacaan ini silahkan baca sebanyak-banyaknya. Ketika berdiri i'tidal hampir sama lamanya dengan rukuknya. I'tidal juga lama juga. Beliau membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ada bacaan Rabbana walakal hamdu boleh. Ada atau dalam bacaan ini disebutkan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Milik Allah lah segala puji, milik Allah lah segala puji. Itu li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Kemudian beliau sujudnya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Ketika itu beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Beliau juga membaca waktu sujud juga banyak bacaannya dengan dalam hadis yang lain bacaan-bacaan sujud itu banyak pilihan. Tapi dalam hadis ini kebetulan yang disebutkan Subhana Rabbiyal A'la banyak kali pula, diulang-ulang pula. Entah berapa ratus kali beliau membacanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud, duduk di antara dua sujud. Duduknya di antara dua sujud hampir sama lamanya dengan sujud. Ketika itu beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu pun juga lama. Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Ketika duduk di antara dua sujud juga sangat lama. Pada salatnya itu beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan Al-An'am. Meh 8 juz. 8 juzan beliau membaca dalam 2 rakaat. Dalam 2 rakaat beliau 8 juz. Kalau 8 juz dengan bacaan yang pelan, setiap kali ada ayat tasbih baca subhanallah. Ketika ada ayat tahmid beliau baca alhamdulillah. Ada ayat tentang azab beliau
doa dulu. Ketika ada ayat tentang surga, beliau berhenti doa dulu. Anggaplah satu juz itu 30 menit atau 40 menit kali 8. Jadi 2 rakaat saja. Kadang-kadang Rasulullah memang sedikit sholatnya, sholat malamnya secara jumlah, tapi secara kualitas dan panjangnya waktu benar-benar panjang sampai semacam itu. Hadis yang berikutnya nomor 14 dari Abu Mutawakkil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dengan membaca 1 surat Al-Qur'an saja. Di satu sisi pernah Rasulullah benar-benar panjang sampai sekian juz, tapi pernah dengan 1 ayat. 1 ayat itu bukan berarti terus misalkan ada seorang Yasin, Allahu Akbar, bukan demikian. Rasulullah kadang baca 1 ayat, tapi kemudian diulang-ulang berkali-kali, beratus kali. Ketika ingat dengan kita, ingat dengan umatnya yang beliau diberikan kabar keadaan umatmu semacam ini, wahai Nabi, maka beliau bersedih mengingat kita. Sampai ketika mau meninggal saja beliau masih mengatakan ummati, ummati. Ingatnya dengan umat ini, dengan kita. Beliau itu sampai-sampai kemudian in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Disebutkan dalam surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah. Beliau itu kadang-kadang sampai mengingat ayat itu, diulang-ulang terus mengingat umatnya. Dalam bahasa kita curhat kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ada dalam hatiku. Maka hanya dengan mengucapkan satu ayat saja, itu sudah mengungkapkan semua perasaannya. Tapi terulang-ulang. Dalam hadis yang lain pernah beliau hanya membaca surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas, tapi diulang sekian kali, bahkan mungkin lebih dari 25 kali. Jadi kalau demikian, ketika kita pengen sholat malam, kok yo pisan-pisan sholat malam saya rada suwe nang omah, nggak nunggu di Masjid Agung sampai 1 juz, nggak nunggu. Kalau nunggu nang Masjid Agung kapan meneh, kok tunggu Ramadan meneh. Kalau kita pengen di rumah kita, pengen sholat sendiri, pengen rasakan bukan hanya mendengar, tapi mulut kita yang mengungkapkan, maka dengan surat apapun yang kita bisa, bahkan hanya surat Al-Ikhlas pun, tapi kita bisa mengulanginya 100 kali misalkan. Sudah lama. Sudah cukup sejam gitu untuk mengulangi surat Al-Ikhlas lama, untuk merasakan bagaimana sih rasanya sholat lama. Itu bisa dengan surat apapun yang kita hafalkan, meskipun itu surat pendek, tapi kita ulang sekian banyak kali, itu juga merupakan ada salah satu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-15 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melakukan salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperpanjang salatnya hingga aku menginginkan suatu hal yang buruk. Lalu ada yang bertanya, apa yang kau inginkan itu? Abdullah menjawab, aku menginginkan agar aku bisa duduk dan aku meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud saat itu memang enggak siap untuk salat panjang awalnya. Ketika memang datang ke masjid, ingin sholat malam di Masjid Nabawi, ternyata Rasulullah sedang sholat di situ. Maka di dalam hadis ini, ya sebenarnya hadis yang di riwayat lain diceritakan lebih panjang, Rasulullah sholat malamnya bukan di rumah, tapi di masjid. Jadi menunjukkan sholat malam pun juga pindah-pindah tempatnya. Baik kadang di rumah ini, kadang di rumah ini. Kalau kita di rumah sendiri kita, karena rumah kita mungkin agak besar atau ada beberapa ruangan, ya bisa kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di ruang tengah atau di mana. Nah, itu dipindah-pindah, disilahkan. Kadang juga kita pindah ke masjid lebih awal, kemudian sholat malam di masjid sebagaimana Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud pun demikian, keluar rumah pengen sholat malam, tapi pengennya di Masjid Nabawi. Melihat, loh Rasulullah kok lagi sholat malam. Akhirnya mendekat dan langsung menjadi makmum di belakangnya. Ternyata baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, orang rampung. Akhirnya ya Allah, kapan rampungnya? Orang ngerti kapan rampungnya, sampai kemudian sudah merasa nggak kuat.
wis lah tak jagong wae. Aku mending duduk aja lah. Atau membatalkan sholatnya pengen pergi. Sampai-sampai sudah mikirnya sudah berkurang khusyuknya. Sudah mikir kesel sholatnya jadi makmum itu. Maka sampai beliau mengatakan, sampai aku sempat berpikiran buruk. Sampai para muridnya, ya Abdullah, wahai Ibnu Mas'ud, engkau berpikir buruk itu apa? Maksudnya berpikir buruk itu ya aku pengen duduk aja lah sholatnya atau pengen pergi, nggak jadi makmum, pengen membatalkan sholatnya. Ini contoh bagaimana Rasulullah pernah pula sholat di masjid, tidak di rumahnya sholat malam dan sholatnya panjang. Hadis yang berikutnya dari Al-A'mash dengan lafaz yang semisal. Kemudian dalam hadis yang lainnya dari Ibunda Aisyah pula bahwasanya Nabi SAW pernah salat sambil duduk. Beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk. Apabila bacaan suratnya tinggal sekitar 30 atau 40 ayat, beliau berdiri dan membacanya sambil berdiri. Kemudian rukuk dan sujud. Pada rakaat kedua beliau berbuat seperti itu lagi. Ini contoh, kalau Rasulullah itu sholat fardu, maka beliau melakukannya dengan sesempurna yang memang ada. Artinya ketika beliau sedang perjalanan, ketika waktunya sholat fardu datang, maka beliau parkir, kemudian turun dan sholat berdiri menghadap ke kiblat sebagaimana diketahui mana arah kiblatnya, dan melakukannya sesuai dengan keadaan yang memang diperintahkan. Ketika sholat sunnah, dalam sholat sunnah urusannya lebih ringan. Dalam artian apa? Orang yang misalkan naik bis belum sholat sunnah, maka naik bis sambil sholat sunnah boleh. Rasulullah pun demikian, ketika perjalanan sholat fardunya beliau turun dan sholat bersambil berdiri sebagaimana biasa. Tapi ketika sholat sunnah, maka beliau kadang naik di keledai sambil jalan, keledainya pindah sesuai dengan belokannya kanan kiri, nggak ada masalah. Niatkan bahwa niatnya menghadap kiblat, itu niatnya. Tapi keadaannya, badannya sebenarnya pindah-pindah, nggak ada masalah. Termasuk dalam hadis ini duduk. Kalau kita dalam sholat fardu, semaksimal mungkin kita memaksakan diri untuk tetap berdiri, rukuk, sujud sebagaimana semestinya. Kalau kita benar-benar nggak bisa, baru kemudian duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Meskipun kita kuat berdiri sehat, tapi sedang rada malas, dalam artian kita agak malas, bukan capek. Apalagi capek boleh. Kok rada malas tapi kita melawan malas kita. Ojo sampai ninggal ke sholat, tetap sholat, ya wis, diringankan. Jadinya kita sedikit meringankan beban jiwa kita sendiri. Dalam artian apa? Sholatnya sambil duduk. Jadi pertama berdiri dulu, Allahu Akbar, sholat Al-Fatihah, kemudian duduk. Gitu, baca surat panjang silahkan. Kemudian kira-kira mau selesai suratnya, kalau diceritakan Rasulullah mungkin sekitar 30 ayat. 30 ayat itu biasanya satu lembar. Misalkan satu lembar. Karena mirip seperti hitungan surat Al-Mulk yang 2 halaman itu 30 ayat. Di sekitar 30 ayat atau 40 ayat beliau berdiri di akhir suratnya, baru kemudian rukuk, kemudian sujud. Itu sejatinya apa? Beliau mungkin agak capek. Gitu. Bukan malas kayak kita, karena kalau kita mungkin sholatnya agak-agak malas. Rasulullah itu memang mendapatkan sholat itu adalah kesemangatan tersendiri. Bahkan capeknya Rasulullah itu berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, atau arihna bis shalat ya Bilal. Wahai Bilal, ini capek Bilal, ayolah sholat kita biar semangat lagi. Jadi sholat itu justru menyemangatkan diri. Rasulullah mencari semangat itu dengan cara sholat. Kalau kita nggak bisa, belum bisa dengan semacam itu. Jadi kalau kita mungkin duduk itu karena mungkin melawan malas kita, akhirnya tetap sholat sunnah dengan duduk. Kalau Rasulullah itu mungkin karena capek, tapi semangat sholatnya tetap ada. Maka beliau kemudian duduk sholatnya, tapi kemudian saat mau rukuk berdiri lagi.
Dalam hadis yang berikutnya bahwa dari Abdullah bin Syakik yang berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai salat tatawu'nya Rasulullah. Salat tatawwu' adalah salat sunnah. Lantas Aisyah menjawab, beliau salat malam sangat lama sambil berdiri dan kadang sambil duduk. Jika beliau salat malam dengan berdiri ketika membaca surat, maka demikian pula ketika rukuk dan sujud. Jika beliau melakukan salat malam dengan duduk ketika membaca surat, maka demikian pula ketika rukuk dan sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam rukuk dan sujud pun kita mendapat pilihan. Pilihan pertama tadi bahwa kita duduknya hanya saat membaca surat. Kemudian mau rukuk kita berdiri, baru kemudian rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa, kemudian bangkit lagi berdiri total, baru kemudian setelah Fatihah mau membaca surat duduk lagi. Itu artinya duduknya hanya saat membaca surat. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, benar-benar memang kita sholat sambil duduk dari awal sampai akhir. Itu boleh. Meskipun dalam riwayat yang lain disebutkan dapat pahalanya separuhnya dari pahala yang berdiri utuh. Jadi sholat duduk itu kemudian benar-benar sampai dari duduk semacam ini, duduk pakai kursi, kemudian Allahu Akbar. Kemudian rukuknya juga Allahu Akbar, hanya membukukan sedikit. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih bungkuk lagi. Itu juga boleh. Meskipun sebenarnya sehat, boleh, tetap boleh. Tapi ingat sholat sunnah. Kalau sholat fardu, kalau kita masih bisa berdiri, tetap berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, kalau kita agak malas tapi nggak boleh untuk meninggalkan sholat, kudu tetap sholat, maka dengan duduk pun tetap boleh. Kemudian dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ia berkata Rasulullah sholat sunnah dengan duduk. Beliau membaca satu surat dan beliau baca dengan tartil hingga menjadi lebih panjang dari yang beliau baca paling panjang. Maksudnya apa? Kadang-kadang beliau sambil duduk, misalkan tadi, beliau membaca surat dengan tartil. Dengan tartil itu adalah dengan bacaan yang sangat pelan. Dalam bab ini, kok mana kalimat pelannya? Beliau menyebutkan bahwa seakan-akan surat yang pendek itu jadi surat yang panjang, melebihi dari surat yang lainnya. Contoh, kalau kita surat misalkan surat Al-Fajr yang 1 halaman dengan surat Ad-Duha panjang mana? Ya jelas surat Al-Fajr lebih panjang. Tapi kalau kita baca surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, kadang diulang lagi, wad-duha wal-laili idza saja, benar-benar dibaca dengan pelan, kadang mungkin diulang sampai seakan-akan iki wad-duha karo Al-Fajr malah panjang wad-duha. Nah, maksudnya ayat ini, hadis ini seperti itu. Jadi Hafsah radhiyallahu sampai menceritakan beliau membaca satu surat yang beliau baca dengan tartil hingga menjadi lebih panjang dari yang beliau baca paling panjang. Artinya seakan-akan surat yang sebenarnya itu cuma setengah halaman dalam mushaf itu seakan-akan menjadi lembar. Seakan-akan jadi 2 halaman. Seakan-akan panjang banget kayaknya. Padahal cuman beberapa ayat, cuman beberapa baris dalam kalau ditulis mushaf. Jadi surat pendek pun bisa menjadi panjang sholatnya ketika memang kita baca dengan pelan, diulang-ulang. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepadanya bahwa Nabi SAW sebelum meninggal sampai kebanyakan sholat sunnah beliau dilaksanakan dalam keadaan duduk. Jadi terutama di masa akhir-akhir beliau pernah sakit, beliau sholat itu dengan duduk. Dan hadis yang ke-20 dari Ibnu Umar, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib dan di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Di 2 rakaat atau sholat sunnah itu beliau baca kadang-kadang di rumah dan kadang-kadang di masjidnya. Itu demikian. Sampai di sini dulu. Ada beberapa hadis yang lainnya nanti masih akan kita baca di pertemuan berikutnya. Intinya bahwa
Pertama, bab ini terkait dengan bab ibadah yang fokus pada ibadah malamnya Rasulullah SAW, dan dalam bab kualitas salat itulah inti dari salat Rasulullah SAW, kualitasnya. Soal jumlahnya banyak versinya. Di dalam ini ada yang 9, 11, ada yang 13, tapi kualitas dalam bacaannya itulah yang utama. Sehingga kualitas itu diantara dengan khusyuknya dan panjangnya itu lebih utama, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu continue melaksanakan salat malam sebagaimana Rasulullah SAW selalu melakukannya. Dan Allah telah menyebutkan dalam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya hai orang-orang yang berselimut, kita ini selalu berselimutan, selalu tidur, maka bangunlah dan tunaikanlah salat malam ini separuh malamnya atau kurangi sedikit, atau intinya ada salat malam meskipun hanya 2 rakaat dan 1 salat witir, usahakan kita untuk selalu menjaganya. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah masih beberapa hadis yang terkait dengan bab ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.